Begini sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, teman-teman. Assalam. Sebentar ya. Sinyal kayaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Mari kita awali pertemuan kita di pagi yang mulia ini dengan sama-sama membaca Sayyidul Istighfar 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, kata Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, yang ia membaca Sayyidul Istighfar di waktu paginya, lalu ia wafat di waktu petangnya, maka Allah akan masukkan ia ke dalam syurga. Sesiapa yang dia membaca Sayyidul Istighfar di waktu petangnya, lalu ia wafat sebelum waktu paginya, maka Allah juga akan memasukkan ia sebagai penghuni syurganya Allah. Jadi satu hari memang minimal 2 kali kita baca Sayyidul Istighfar. Semoga Allah anugerahi kita istiqomah, wafatnya kita nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mau tadabbur sedikit Al-Qur'an surah Al-Maidah. Mohon maaf udah selesai ya. Al-An'am. Quran surah Al-An'am ayat yang ke-11. Lanjutan ayat yang kemarin. Ayat yang ke-11. Teman-teman yang lagi ada di rumah dan ada Al-Quran di dekatnya, yuk kita buka Al-Quran, lalu kita tadabburi dan kita baca. Al-An'am ayat 11. Al-An'am ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu? Qul siru fil ard ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayat yang ke-11 Quran surah Al-An'am, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul siru fil ard. Jelajahilah bumi, kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Siru fil ard. Ini kalimat, salah satunya kalimat yang membuat seseorang itu harus memperhatikan keadaan sekitarnya. Termasuk kalau memang diberi rezeki lebih, ia bisa memperhatikan keadaan negeri-negeri di sekitarnya. Siru fil ard. Adakan perjalanan, adakan safar. Lihat sekeliling kita. Lihat beda kota, beda adat istiadat, beda kebiasaan, beda culture,
beda budaya, beda sistem pastinya. Siru fil ard, jelajahilah bumi. Apakah ayat ini berarti nyuruh kita traveling? Secara gamblangnya ayat ini memerintahkan kita untuk menjelajahi bumi. Tapi kan bukan berarti juga harus traveling around the world semata. Karena hari ini sebenarnya sih dunia juga ada dalam genggaman. Kita mau tahu informasi yang ada di kota tersebut kan juga bisa diakses sekarang lewat YouTube, TikTok, Facebook, Google, bisa banget kita akses. Siru fil ard, kata ulama, perhatikan sekitarmu, jelajahi sekelilingmu itu juga coba dipelajari. Kaifa kana akibatul mukadzibin? Apa yang dipelajari, apa yang kita ambil hikmah dalam setiap perjalanan? Ternyata dalam setiap perjalanan kita juga diminta untuk mengambil hikmah dari siapa-siapa yang sudah pernah diketahui sebagai mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu gimana akhir kesudahan hidup mereka? Ada perjalanan, ada 3 hal yang Nabi minta. Al-birra, kebaikan. Wat-taqwa, takwaan. Wa minal amali ma tarda, jadi amal yang Allah ridho. Jelas ketiganya Nabi minta. Tapi ternyata kita juga diminta oleh Allah. Ayat yang ke-11. Qul, katakanlah Muhammad, siru fil ard, jelajahilah bumi. Bumi itu luas. Dari kota sebelah kita bisa belajar. Dari negeri sebelah, negeri jiran kita bisa belajar. Dari negerinya orang yang cukup jauh di luaran sana kita juga bisa belajar. Bagi yang punya rezeki, dia bisa traveling. Tapi yang misalkan baru terbatas, apakah bukan berarti dia gak bisa menjalankan ayat ini? Tentu saja bisa. Gimana cara dia menjalankan ayat Qul siru fil ard, jelajahilah bumi? Caranya dengan handphone yang dia miliki, dia pakai semuanya untuk mencari informasi-informasi gimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini yang pertama, perintah menjelajah. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Al-Maidah, Al-An'am ayat 11. Quran surah Al-An'am ayat 11. Siru fil ard, jelajahi bumi. Coba lihat sekeliling. Pergi ke kota orang, menambah wawasan. Nomor 1, pelajarannya adalah jelajahilah bumi. Menjelajah hari ini bisa banget teman-teman. Dari sosial media, Google, vlognya orang di YouTube. Nanti feelingnya perbedaan tentu ada jauh berbeda ya antara kita menyaksikan langsung dengan mata kepala dengan vlog yang kita saksikan. Karena vlog itu kan tergantung sudut pandang vlog itu kan nanti tergantung orangnya kan. Artinya kalau misalkan orangnya ini adalah dia membawa narasi kebaikan, nanti yang di show di vlog tersebut potensinya ini kebaikan dan sebaliknya. Terus latar belakang vlog, siapa yang man behind the vlognya itu juga termasuk diantaranya. Siapa orangnya, nanti termasuk suguhan ilmu yang didapat tergantung latar belakang orang tersebut juga. Jadi siru fil ard, Allah perintahkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mengatakan siru fil ard, jelajahilah bumi. Semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa pergi safar, kata Imam Syafi'i, wasafir, pergi safarlah kalian, maka kalian akan mendapati pengganti dari apa yang kalian tinggalkan dari tanah kalian. Al-An'am ayat 11. Siru fil ard. Poin 1 pelajaran kita di subuh hari ini teman-teman, ditulis di kolom komentar ya, jelajahilah bumi. Jadi perintah untuk, kalau bahasa hari ini yaitu perintah untuk traveling, bagi kalau memang atas seizin Allah kita diberi kelebihan rezeki, itu Allah yang perintahkan. Dalam rangka apa sih traveling? Have fun.
senang-senang. Traveling itu dalam rangka summanzur, lihatlah. Unzur, perhatikanlah. Unzur, cermatilah baik-baik. Pakai kekuatan daya analisa kita. Kaifa kana akibatul mukadzibin? Gimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Jadi jelajahnya kita itu, berpetualangnya kita itu, kita pergi ke kota orang, kita bersafar, juga ada misinya. Membawa misi apa ya Allah? Summanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba lihat gimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Coba lihat. Coba lihat gimana mereka. Di Mesir ada sebuah museum, banyak mumi di sana. Salah satunya adalah muminya Fir'aun yang diduga adalah Fir'aunnya Nabi Musa. Karena terkandung di dalam badannya setelah diperiksa dari tim forensik dan segala macamnya, ada kadar garam dalam badannya. Itu membuat selaras dengan kisahnya Musa yang Fir'aunnya pada zaman Nabi Musa itu ditenggelamkan di dasar lautan. Summanzur, Allah berfirman, coba lihat deh, kaifa kana akibatul mukadzibin. Gimana akhir akibat kesudahan dari orang-orang yang mukadzibin, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang membangkang. Apa akhir kesudahannya? Jadi ayat ini jangan dipahami secara parsial, setengah-setengah, bahwa yang penting traveling, harus have fun, harus hang out, lalu kemudian ada sejumlah uang yang dihambur-hamburkan. Enggak. Lihat ayatnya secara syumul, sempurna. Yang pertama, siru fil ard, jelajahilah bumi. Kita disuruh melihat negeri orang, melihat kota orang, melihat wilayah orang. Untuk apa sih? Bawa misi apa kita ke sana? Allah berfirman, "Summanzur", misimu adalah lihat di kota tersebut, di negeri tersebut. Kaifa, bagaimana? Akibatul mukadzibin. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba kamu lihat gimana kesudahan mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ternyata kesudahannya binasa. Ada yang dibalik, kondisi buminya dibalik. Lalu mereka dengan beragam macam bentuknya. Ada yang dibenamkan dengan dipotongnya gunung lalu dibenamkan di sana. Ada yang mereka nih terang-terangan berbuat dosa lalu gak tobat-tobat gitu. Sebenarnya teman-teman, kita semua ini pendosa ya, termasuk yang berbicara, kami pun juga sangat banyak dan besar dosanya. Allah mencintai kita bila mana kita yuhibbut tawabin, kita mau taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan kita mau mensucikan diri kita. Allah tuh paling sayang sama kita. Tapi PR-nya adalah ketika kita gak mau taubat ke Allah, gak mau balik ke Allah, itu PR berat tuh buat kita. Mau butuh waktu berapa lama lagi sampai kita kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah berfirman, silahkan kamu jelajahi bumi, jelajahi dunia, pergi bersafar around the world. Kalau memang Allah karunia rezeki untuk bisa traveling around the world, summanzur, lalu kemudian bawa misi. Misinya yang kedua, tulis di kolom komentar, lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Misi yang kedua, lihat bagaimana orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Apa sih makna mukadzibin? Kaifa kana akibatul mukadzibin? Gimana akhir kesudahannya orang-orang yang mendustakan agama Allah itu? Siapa pendusta agama Allah itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Kalian tahu nggak pendusta-pendusta agama itu? Nah, nanti nyambung nih. Kaifa kana akibatul mukadzibin? Gimana akhir kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya? Siapa pendusta Allah dan Rasulnya itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Kalian mau tahu nggak siapa pendusta itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang suka menghardik anak yatim. Wala ta'am,
Itu surah apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Al-Maun, Masya Allah. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka nggak mau ngasih makan kepada orang-orang yang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah mereka-mereka yang salat. Alladzina hum ala salatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai dengan salat mereka. Alladzina hum yura'un. Dan mereka yang berbuat riya atas salat mereka. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka enggan memberi bantuan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata pendusta-pendusta agama itu menghardik anak yatim, nggak mau memberi makan kepada orang miskin, dia nggak care, perutnya kenyang tapi tetangganya lapar dia biasa aja, perutnya kenyang tapi ada orang yang hampir mati karena kelaparan dia biasa aja, dia diberikan rezeki berlimpah tapi dia nggak memikirkan tentang orang-orang yang di sekitarnya, rezekinya berlimpah tapi dia nggak berpikir tentang keadaan lingkungan yang ada di dekat pintu rumahnya. Ini orang-orang yang mukadzibin, mendustakan ayat-ayat Allah nih. Selain nanti mendustakan juga Allah dan Rasulnya, dia palingkan, dia tepikan. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ternyata dia lalai dalam pelaksanaan sholatnya. Dia lalai. Teman-teman, makanya kita ini kan banyak banget sebenarnya bukan banyak banget kesibukan, mungkin ya di dunia ini banyak sekali aktivitas yang teman-teman lakukan, tapi pegang satu hal ini, jangan sampai kita ninggalin sholat. Sesibuk apapun sholat, jangan sampai kita ini jauh dari Allah. Karena seorang hamba itu kalau udah ninggalin sholat, udah putus koneksinya sama Allah. Kalau dia ninggalin sholat berarti dia mutus koneksi sama Allah. Makanya pesannya Rasulullah SAW itu, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat, perhatikan sikap kalian kepada budak-budak kalian. As-salah wa ma malakat aimanukum. Coba jaga sholat, ayo. Lihat, bersikap baiklah kalian kepada budak atau hamba sahaya kalian. Wahum yura'un, alladzina hum yura'un. Dan mereka riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka gak mau memberikan bantuan. Ya Allah, kita nih ada duitnya ya teman-teman, tapi kadang kita bantu orang tuh kayak berat banget. Ada duitnya, tapi kalau bantu orang tuh rasa-rasanya kayak berat banget. Mulai sekarang bantulah semampunya. Bantu semampunya. Mampunya berapa? Semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita gak dibebani di luar batas kemampuan, tapi kita lakukan semampu yang kita bisa lakukan. Kalau mah udah gak bisa memberi, jangan mencela. Jangan sampai kita udah gak bisa memberi, mencela juga lagi. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saling mendoakan kita semua, semoga kita semua tergolong orang-orang yang tidak mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba-hamba yang terus istiqamah sampai nanti semuanya kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita balik ke Al-An'am ayat 11 tadi. Jadi poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk traveling, siru fil ard. Dalam tanda petik ya, maksudnya kalau kita memang diberi keluasaan rezeki, silahkan jelajahi bumi. Siru fil ard, jelajahi bumi. Untuk ambil apa? Bawa misi apa? Kita melihat kota tetangga, apakah sekedar melihat? Enggak, tapi kita ngelihat. Ada kisah hikmah apa di balik itu semua?
Kalau kami teman-teman ada kisah nyata, teman-teman ntar cari ya di Google, www.google.com, kisah Dukuh Legetang. Kami tinggal di Wonosobo, nama desanya Desa Margorejo, Wonolelo, Wonosobo. Lalu kalau dari Dukuh Legetang tuh jaraknya sekitar 1 jaman sampai 1 jam setengah kalau naik motor. Dukuh Legetang. Nah, nanti kalau teman-teman buka di Google, teman-teman akan ketik gini, Dukuh Legetang, itu akan muncul Legetang kaum apa gitu, Dukuh Legetang 1955 dan seterusnya gitu. Nah, kejadiannya memang tahun 1955. Kurang lebih begini kisahnya teman-teman. Ini jadi pelajaran buat kita semuanya ya. Alkisah, ada sebuah desa. Di desa itu lazim molimo kalau kata orang Jawa. Molimo. Molimo itu apa aja? Yakni mabok, madon, madat, maling, main. Molimo itu 5. Mabuk, madon, madat, maling, main. Mabuk itu artinya mereka mabuk, minuman keras. Madon itu artinya mereka berzina. Madat itu artinya mereka madat. Madat itu apa ya? Madat di sini apa sih? Teman-teman yang tahu madat, silakan tulis kolom komentar ya. Maling itu mereka mencuri, main itu mereka berjudi. Pokoknya madat. Madat itu apa madat? Pokoknya molimo ya. Jadi ada satu desa pada zaman itu ya. Ini jadi pelajaran dekat sekali. Kami pernah ke sana. Pernah juga ngelihat ada tugunya sekarang, ada tugu Legetangnya gitu. Mabuk, madon, madat, maling, main. Jadi mereka molimo itu hampir merata tuh. Semuanya melakukan begitu. Oh, madat narkoba. Oh, makasih Mas Carya Babali. Madat, oh iya. Makasih Mas Carya. Madat narkoba. Jadi mereka ini teman-teman di desa tersebut itu molimo tadi terus sampai tiba satu malam di mana waktu itu kami sempat ngisi di Batur. Ketika kami ngisi di Batur tuh ada orang yang menjadi saksi kejadian hal tersebut. Waktu itu beliau masih kecil. Kami nginep di rumah warga gitu. Di rumah warga itu ibunya yang Mas ini, ibunya ini kan udah tua ya usianya. Beliau termasuk yang mendapati waktu kejadian 1955 tersebut. Tapi beliau masih kecil, umur 7-8 tahunan apa 9-an gitu kira-kira. Lalu beliau cerita, di malam itu hujan turun dengan derasnya, bukan main. Petir menggelegar menyambar-nyambar. Sampai di pertengahan malam itu ada suara yang paling keras menggelegar sampai membuat kami itu takut waktu kecil itu, kata beliau. Waktu kami ngisi di daerah Batur. Jugler, kencang saking kerasnya. Terus keesokan paginya kami berusaha mencari. Waktu itu malam karena kami gak berani keluar, takut. Keesokan paginya ada sebuah desa yang terkenal dengan molimo tadi, yang suka zina, mabuk, narkoba, berjudi dan semuanya itu merata di desa tersebut. Telah dibenamkan seperti ada gunung, lalu pucuk gunung tersebut dipotong, lalu potongan itu dilemparkan ke daerah tersebut. Dan semua warga di situ binasa. Kisah ini kisah nyata, teman-teman bisa validin lagi, nanti dicari lagi kisah Dukuh Legetang. Legetang atau Legetang gitu. Dukuh Legetang. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita mengambil pelajaran. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Gimana sih endingnya dari orang-orang yang membangkang atas perintah Allah? Endingnya gimana sih? Ternyata berat endingnya. Berat sekali teman-teman. Kalau ada yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala tuh efeknya berat banget pasti. Coba lihat negeri Nabi Lut. Gimana kisahnya Nabi Lut?
Mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Nabi Lut datang membawa risalah tauhid, lalu kemudian ditepikan, diasingkan, dijauhi, bahkan dibuat makar. Tapi lihat gimana kesudahannya. Dibenamkan mereka, dibalik bumi kepada mereka. Coba lihat akhir kesudahan orang-orang yang mendustakan. Seperti Qarun, Allah benamkan beserta hartanya yang selama ini mereka banggakan. Coba lihat gimana akhir kesudahannya Fir'aun dengan kekuasaannya yang sangat luar biasa. Pada akhirnya pun Allah benamkan di bawah dasar lautan. Jadi teman-teman, kita nih kalau misalkan kita zalim, kezaliman kita tuh bertahan paling lama berapa lama sih? Oke, kita berkuasa sekian tahun, tapi berapa lama emang kita bisa segagah itu, sekeren itu? Saya mengakui dan menyadari bahwa semakin kesini nih, semakin kita nih lemah kok. Harus jaga pola makan, harus jaga pola istirahat. Kita makin kesini kan makin lemah ya. Rambut makin memutih, tulang makin merapuh, ingatan makin melemah. Jadi berapa lama sih kita berkuasa? Berapa lama sih kita kuat? Berapa lama sih kita banggakan kekayaan yang kita punyai? Akan ada masanya besok kita kaya raya tapi kita gak bisa nikmati sepeser pun harta kekayaan kita. Kita mau makan ini yang dulu kita ingin banget pada masa kecil, sekarang di masa dewasa kita punya uangnya tapi kita gak bisa beli. Karena faktor kesehatan, jangan terlalu sering makan gorengan, jangan ini, jangan itu. Makanya teman-teman dirahmati Allah, kalau hari ini Allah masih kasih sehat, Allah masih kasih sempat, Allah masih kasih rezeki, pergunakan sebaik mungkin. Pergunakan sebaik mungkin. Semaksimal mungkin gunakan buat taat sama Allah, dekat dengan Allah, sebaik-baiknya. Pokoknya maksimalkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nanti melihat diri kita lah yang menjadi pendusta-pendusta agama. Sama anak yatim, ayo berbuat baiklah. Kepada orang miskin, ayo berdermalah. Kepada sholat, ayo kita jaga dan kita perhatikan sholatnya kita. Lalu kalau tentang riya, ayo latih diri kita untuk terus menjauh dari riya. Tiap hari itu teman-teman, riya tuh digoda terus tiap hari. Tapi kalau tiap hari juga kita beramal kan punya potensi gak riya. Awal sedekah mungkinlah ada potensi riya. Tapi kan kalau dia udah sedekah yang ke 1000 kalinya, artinya jam terbang itu yang akan membawa hati kita. Ini memang udah. Lagi-lagi teman-teman, kita nggak menafikan ya godaan riya itu terus datang. Tapi kita minta sama Allah, wahai Allah jauhkan hamba dari perbuatan riya. Sambil kita latih jaga niat. Innamal a'malu binniyah. Setiap amalan itu tergantung pada kualitas niatnya. Maka yang kita jaga niat. Niat kita beramal salih. Kita ngaji nih buat siapa sih? Buat dibilang keren. Lagi gak ada orang yang ngelihat juga kan. Artinya teman-teman live streaming dari rumah ini kan juga gak ada yang ngelihat kecuali keluarga aja kan. Pasangan. Ajak dong pasangannya untuk ngaji. Ajak istrinya ngaji, suaminya ngaji. Anak-anak. Ajak anak-anak yang ngaji. Semuanya ajak ngaji. Artinya kan kita juga atas seizin Allah bisa ngaji kajian subuh syuruk, live streaming semampu kita yang kita bisa dari platform YouTube, dari platform TikTok, platform Instagram. Atas seizin Allah semata-mata itu kan mutlak Allah yang menolong kita. Lalu Allah berfirman, summanzur, lalu bawalah misi melihat kaifa kana aqibatul mukadzibin. Nah kalau hari ini teman-teman gak ada waktu untuk pergi ke Legetang, kan teman-teman bisa summanzur, lihatlah, perhatikanlah. Gimana cara kita unzur, melihat, memperhatikan, menganalisa, mengetahui informasi itu benar adanya atau enggak. Sekarang Allah mudahkan dengan fasilitas sosial media. Coba lihat gimana kisah tadi yang saya ceritain, Dukuh Legetang. Coba lihat gimana ceritanya kaum Sodomnya Nabi Lut. Coba lihat gimana membangkangnya kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh berdakwah 1950 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Dan teman-teman tahu, yang paling sedikit disebutkan kurang lebih 9 orang pengikut beliau. Bayangin, kita ngaji
Teman-teman makanya jangan putus asa. Kalau pas lagi ngajak temennya, bestinya buat jadi baik, besti ngaji yuk, besti jadi lebih baik yuk. Terus teman-teman mendapati cuma kayak, kok saya cuma berhasil ngajak teman saya satu orang ya, padahal teman saya tuh banyak banget. Satu orang tuh banyak kali. Nabi Nuh tuh dakwahnya 950 tahun dan yang ikut 9 orang. Itu berarti kan 100 tahun beliau berdakwah, at least cuma dapat satu orang. Beliau 100 tahun berdakwah cuma dapat berapa orang? Satu orang. Ajak bestie kita, share linknya, share info untuk lagi ada kajiannya misalkan. Apakah itu berpengaruh? Jangan bilang gak berpengaruh, itu pasti berpengaruh. Kalaulah mereka gak baca, ataupun mereka belum ngerit, ataupun mereka belum melihat dari sharing yang kita bagikan, ataupun mereka belum nonton, belum tergerak hatinya untuk kita belajar bareng. Tapi kan pahala karena kita sudah berniat ngajak orang jadi baik, udah kita dapatkan. Udah kita dapatkan. Kata Nabi SAW, "Man dalla 'alal khair kafaili." Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia sama panen pahala di dalam kebaikan. Jadi bestie kita sih pengennya kalau bisa gak cuma sekedar hangout di dunia aja, teman jalan waktu di dunia aja, teman kita duduk bareng di dunia aja. Enggak kan? Tapi kan kita pengennya juga kita jadi bestie dunia, jadi bestie di akhirat. Jadi sahabat di dunia, jadi sahabat di akhirat. Kita maunya ketemu sama beliau di dunia, ketemu lagi besok di akhirat. Jadi kita membagikan live itu bukan dalam rangka ria, sombong, sum'ah, soalim. Bukan sih. Tapi kita tahu rasanya gimana tertatih-tatih menuju Allah, tapi kita gak ada yang ngajak. Jadi kita nih yang selama ini ngajak ngaji bareng, belajar bareng, ini bukan karena kita udah bersih, justru malah kebalik. Kita tahu kita banyak dosa, tapi kita pengen banget kembali ke Allah. Namun gak ada yang ngajak. Makanya karena kita pernah tahu perasaan kita pengen menuju Allah, gak ada yang ngajak, gak ada yang ngasih tahu, gak ada bestie yang menemani. Makanya kita jadi orang yang mengajak supaya bisa menemani. Kita nih selama ini kan tahu ya sedihnya hijrah sendirian itu berat, tertatih-tatih, kurang ada lingkungan support system yang baik. Nabi punya support system loh. Bunda Khadijah support systemnya. Abu Bakar support system Nabi. Umar support system Nabi. Utsman, Ali, Thalhah, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Qais, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Jadi kita yang ngajak dalam kebaikan, kita yang nge-share kebaikan, kita yang berupaya untuk yuk pelan-pelan yuk ngajak bestie kita untuk ke pengajian. Hakon, sungguh teman-teman, itu bukan karena mereka udah baik, enggak. Itu bukan karena mereka baik, enggak, sama sekali enggak. Itu karena mereka pernah punya di posisi, ya Allah aku mau kembali kepadamu, ya Allah aku mau berada di atas jalanmu, dan izinkan kami istiqomah sampai kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena dia pernah punya keinginan itu, tapi dia posisinya sendirian dan gak ada yang ngajak. Maka sekarang tugas kita, yuk ajak. Kalau bisa bagikan, bagikan. Kalau bisa sebarkan, sebarkan. Kalau bisa diluaskan, luaskan. Kalau bisa share di grup-grup WA, share di grup-grup WA. Siapapun yang pagi itu, lalu dia belajar, lalu dia memahami ayat-ayat Allah, mentadaburinya, mengamalkannya, mengajarkannya lagi sama yang lain. Jadi snowball kebaikan kepada kita. Bola salju kebaikan yang terus mengalir pahalanya buat kita. Bayangin teman-teman, bola salju itu kalau sudah menggelinding, dia tidak mengecil. Melainkan saat bola salju itu menggelinding, biasanya ia semakin membesar. Seperti itulah pahala yang didapat bagi orang yang ngajak dalam kebaikan. Maka ajak bestinya dalam kebaikan.
gandeng tangan bestie kita, gandeng tangan pasangan kita, supaya nggak di dunia aja, karena di dunia ini terlalu sebentar, jangka waktunya terlalu sebentar. Nanti di akhirat kita selama-lamanya. Siru fil ard tsumma anzur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Jelajahilah dunia, kelilingilah bumi, pergilah engkau, kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Kita gak mau jadi pendusta agama Allah, yang gak care sama anak yatim, yang menghardik mereka, gak mau memperhatikan orang-orang miskin, yang lalai sama sholatnya, yang sering bolong sholatnya, yang kita gak mau memberi bantuan, kadang malah wayamna'unal ma'un, menghalang-halangi dari memberi bantuan. Ini udah memberi enggak, terus masih menghalang-halangi orang yang mau ngasih lagi. Jangan teman-teman. Hindari riya. Riya kadang-kadang datang, tapi kita hindari yuk. Jangan sampai keberadaan ramai tidaknya tokomu membuat kamu berubah niat. Kalau ramai seneng, wah berarti Allah mau nih saya banyak omsetnya. Pas sepi dia, kenapa sih kok sepi? Enggak. Jangan sampai merubah rasa bersyukur di hati kita, mau sepi toko kita ataupun ramai. Untuk teman-teman juga yang mungkin ada yang menonton ustadz, ustazah, jangan sampai banyak atau sepinya jamaah membuat kita berubah niat. Kalau jamaahnya banyak, senang. Kalau jamaahnya sepi, dia berubah moodnya. Jangan. Jaga niat. Alladzina hum yura'un. Kan yang celaka itu adalah mereka-mereka yang riya. Kalau karena banyaknya yang hadir, lalu kita bersemangat, sepinya yang hadir, lalu kita jadi malas-malesan ngajarnya. Takut-takut di sini terpapar penyakit penyakit riya. Jangan ya teman-teman. Terakhir, ayat 12. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah wa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakan Muhammad, milik siapa yang ada di langit, yang ada di bumi? Aduh, tersindir banget kalau dengar ayat ini. Kadang kita ngerasa banget memiliki ya. Kamu milikku. Kalau manusia kadang pasangan kita tuh seolah kita merasa memiliki. Kamu tuh punya saya loh. Padahal kan bukan. Pasangan kita yang miliknya Allah. Kadang kita merasa memiliki. Ini harta saya ya. Tas saya, jam tangan saya, motor saya, kendaraan saya. Ini kediaman-kediaman saya. Kadang kita sok merasa memiliki ya. Lalu Allah bertanya, liman ma fis sama wal ard, ma fis samawati wal ard. Milik siapa itu? Yang ada di langit, yang ada di bumi. Milik siapa? Qul lillah, semuanya miliknya Allah. Jadi kita selama ini, teman-teman, hari ini yang make rumah, make harta, make kesehatan, teman-teman yang make uang, sebenarnya punya siapa itu? Punya siapa? Punya siapa itu? Punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya Allah. Kita lagi dititipi saja. Cuma dititipin aja. Kita gak punya apapun. Bahkan badan kita ini loh teman-teman, punyanya Allah. Qulillah, milik Allah. Badan yang kita hari ini, roh kita ini ada di dalam badan ini, itu punya Allah. Punya Allah, serius punya Allah. Cuma dititipin. Karena kita tahu ini Allah titipkan, maka kita jaga sebaik mungkin. Kita kembalikan kepada sang pemiliknya nanti dengan
kita rawat sebaik mungkin. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan sifat kasih sayang ada padanya, ada pada dirinya. Jadi kalau kita tahu Allah itu rahmah, punya sifat kasih, punya sifat sayang, jangan lagi ada di antara seorang hamba yang merasa bahwa dirinya gak disayang sama Allah. Ya Allah, engkau kok gini banget sih, engkau gak mau ya Allah hambamu ini masuk ke universitas terbaik yang hamba idam-idamkan. Ya Allah, engkau kok gini banget, apakah engkau gak mau ya Allah hamba dapatkan pekerjaan yang halal setelah lama hamba bergelut pada pekerjaan yang gak halal. Ya Allah, kok begini banget ya. Gak usah, jangan. Karena kita tahu kata ba'ala nafsihi rahmah, Allah itu sudah mensifati dirinya ar-rahmah, punya kasih dan sayang. Jadi pasti kita disayangi, dikasihi, dicintai, dirindukan oleh Allah untuk terus kembali padanya. Jangan ragu-ragu teman-teman, kita semua pernah salah, tapi sekarang kita ingin sholih. Tulis di kolom komentar, kita pernah salah, tapi kita ingin sholih. Kita pernah salah, tapi kita ingin sholih. Dulu aib kita banyak banget kali. Sampai sekarang pun aib kita masih banyak. Sampai sekarang pun aib kita masih banyak banget. Tapi kan kita mau sholih, mau memperbaiki. Lagi pula Allah kan punya sifat rahmah. Dan sifat rahmahnya Allah itu tak tertandingi dan tiada banding. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah berfirman, gak ada sedikit pun yang bisa menandingi Allah. Apapun, siapapun, gak ada yang pernah sebanding. Kasih sayangnya, rezekinya. Manusia itu kan ngasih rezeki, tapi kan kadang kalau disakiti dia terus ungkit-ungkit pemberian kan. Ya, kan hidup kamu saya yang nanggung, kan ini kamu saya yang beliin, kan itu. Itu kan manusia. Manusia kan sering banget gitu kan. Tapi teman-teman, Allah gak pernah. Allah gak pernah bilang, kemarin kan udah saya kasih makan, masa sekarang minta makan lagi sih? Gak mungkin. Karena Allah Ar-Razzaq, rezekinya tiada batas, kecintaannya pada tiap-tiap hamba tiada banding. Yang paling sayang sama kita Allah. Manusia itu kadang suka ngeremehin, ini juga ya teman-teman ya, PR banget buat, terutama buat kita yang udah ngaji. PR-nya adalah jangan rendahkan siapapun, sekalipun dia berbuat dosa, maksiat, kesalahan. Jangan remehkan. Kita nih udah ngaji, tapi kadang kita mandang orang, ya kadang itu loh pandangan-pandangan sinis, ngeremehin. Itu jangan ada tuh. Jangan ada. Ngelihat orang yang masih mengkonsumsi yang gak halal, terus kita langsung, jangan ya teman-teman. Kalaupun ada mereka yang masih jauh dari Allah, kirim kebaikan sama dia, hantar hidayah sama dia. Karena tiap-tiap jiwa tuh sebenarnya hatinya connect kok sama kebaikan. Bener, makasih Ibu Dona Rahayu 999. Jangan rendahkan siapapun walaupun pendosa sekalipun. Jangan remehkan, jangan rendahkan siapapun, walau dia pendosa sekalipun. Jangan remehkan. Kita gak tahu loh ending dia seperti apa dan ending kita seperti apa. Kita sama-sama banyak kelirunya, banyak salahnya, sering khilafnya, sering alfanya, sering lalainya daripada ingatnya kepada Allah. Kita gak tahu kan ending kita kayak apa, dia kayak apa, kan kita gak tahu kan. Mas Wawan, selamat datang Mas Wawan, barakallahu fikum Mas Wawan, barakallah. Dan semua teman-teman juga selamat datang, barakallahu fikum. Jadinya sebisa mungkin lihat, Allah aja punya sifat kataba ala nafsihi rahmah. Al-An'am ayat 12.
Silakan dibuka Al-An'am 12. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah mensifati dirinya sendiri. Aku yang paling sayang, aku yang paling cinta sama kamu. Hambaku, kamu dikecewain manusia ya. Tenang, ada aku siap. Aku siap mencintaimu. Tulus, tanpa ada modus. Aku siap mencintai. Ibu Endi Nilakandi, Barakallahu Fikum, terima kasih. Dan semua teman-teman, sehat semua. Makasih udah berkenan untuk ngaji bareng-bareng. Kapan sih teman-teman kita dapat rasa sayang melebihi dari semua ekspektasi kita? Yaitu pas kita dapat sayang dari Allah. Kalau kita berekspektasi kepada pasangan, kadang kan gak sesuai. Sayang, mbok kamu begini, mbok kamu begitu. Sayang, kalau bisa kamu gini dong, kamu gitu dong. Kan sayangnya pasangan kita kan ada batasnya. Kalau pas lagi Allah lebihkan rezeki, mungkin dia bisa memenuhi ekspektasi kita. Sayang, beliin ini dong, boleh check out ini ya, boleh check out gamis ini ya, boleh check out jilbab itu ya. Pas kita ada rezeki, oke. Tapi kalau pas kita lagi tertatih-tatih misalkan, kan gak bisa juga kita memenuhi kebutuhan orang yang kita cintai kan. Tapi Allah mah lain. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah sudah menetapkan sifat yang ada pada dirinya, ar-rahmah, yang paling kasih sayang. Gak ada lagi di atas Allah. Yang sama aja gak ada, apalagi di atas. Sayangnya orang tua ada batasnya, sayangan ibu dan bapak ada batasnya, sayangnya pasangan kita terhadap kita ada batasnya, sayangnya anak-anak ada batasnya. Sayang yang tak terbatas, sayang terbaik, sayang tertinggi, itu sayangnya Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah udah bilang, aku yang paling sayang. Seolah Allah tuh bilang gini teman-teman, wahai hambaku, kalau kamu kenapa-kenapa, datang aja ke aku. Wahai hambaku, kalau kamu lagi direndahkan sama dunia, datang ke aku. Wahai hambaku, saat kamu bilang kamu gak punya siapa-siapa, kamu jangan lupa ya, ada aku yang maha segalanya, aku yang paling sayang sama kamu. Kan kadang pas lagi dapat masalah kan kita sering bilang gitu ya, duh gak punya siapa-siapa. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Aduh kok berjuang sendirian ya, seolah gak ada yang membersamai. Allah. Ada Allah. Terus kita bilang gak ada yang membersamai. Lah, Allah selama ini kita anggap apa terus? Tapi saya single parent Ustadz. Allah. Ada Allah. Tapi saya masih jomblo Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya masih sendiri. Ada Allah. Tenang, siapa yang paling sayang? Allah yang paling sayang. Tenang, ada Allah. Tulis di kolom komentar, yang tenang ada Allah. Tulis di kolom komentar di caps lock, yang tenang titik ada Allah tanda senyum. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah maha sayang karena Allah mensifati dirinya yang paling sayang. Yang tenang titik ada Allah. Jadi kalau masih gelisah, berarti belum yakin sama Allah. Kalau masih ada gundah, keraguan, berarti belum mantap sebenar-benarnya kepada Allah. Karena kalau kita tahu Allah yang paling sayang sama kita, yang dikasih pastilah untuk the only one yang tersayang, yaitu untuk yang satu-satunya, yakni yang tersayang. Pertanyaannya, siapa yang tersayang? Orang beriman. Yang tenang ada Allah. Jangan khawatiran, jangan gelisahan. Tapi kan sesekali ya kadang hadir rasa gelisah itu. Ya gak apa-apa, tapi ingat lagi kita punya Allah. Selalu ada Allah. Allahnya maha baik, Allahnya maha sayang. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah yang paling sayang. Gak ada tandingan. Tulis di kolom komentar. Dah, yang tenang ada Allah udah. Sekarang tulis lagi di kolom komentar, Allah yang paling sayang.
dan sayangnya Allah tiada tandingan. Allah yang paling sayang dan sayangnya tiada tandingan. Tulis di caps lock di kolom komentar, Allah yang paling sayang dan sayangnya tiada tandingan. Allahu Akbar walillahilhamd. Suka malu ya. Aduh ya Allah. Izin ya teman-teman. Izin sebentar. Masya Allah. Suka malu gitu sama diri sendiri. Kita nih udah disayang Allah, tapi kadang masih kurang aja gitu. Kurang zikirnya, kurang sedekahnya, kurang baik menjaga sholatnya, kurang santun bicaranya, kadang serampangan, kurang adab dan akhlak juga kepada Allah. Kalau dikumpulin semuanya kita ini kurang ajar kadang sama Allah. Aduh, 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 aduh. PR-nya banyak kita nih. Banyak banget PR kita. Padahal Allah udah yang paling sayang, paling cinta, pokoknya yang paling-paling deh. Allah tuh yang the best pokoknya. Kata ba'ala nafsihi rahmah. Sungguh telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri sifat yakni ar-rahmah, pemberi kasih sayang. Allah yang paling sayang dan sayangnya tiada tandingan. Suami yang sayang lewat, orang tua yang sayang sama kita lewat, anak yang sayang sama kita sebagai orang tuanya lewat, teman yang sayang sama bestinya, besti uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, atau besti nuhibbukum fillah, lewat. Besti kita, sohib kita, brother, bro yang ketemu bro itu lewat. Cuma Allah yang paling sayang sama kita. Jadi teman-teman hari ini yang lagi gelisah, kenapa saya masih sendiri ya? Kenapa saya belum dapat kampus terbaik yang saya inginkan ya? Kenapa karir saya begini-begini aja ya? Kenapa kok kehidupan ini kayaknya berat? Kenapa masalah saya kok gak kunjung selesai? Kenapa suami saya meninggalkan saya pas saya lagi sayang-sayangnya? Engkau ambil ya Allah suami saya. Kenapa akhirnya orang tua saya meninggal dunia? Kenapa ya Allah ibu saya? Kenapa ya Allah ayah saya? Kenapa ya Allah anak saya? Tenang. Ada yang lebih sayang kok sama kita, Allah. Jangan ragu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih. Dan Allah nanti kumpulkan kita pada hari kiamat, la raiba fih. Gak ada keraguan sedikit pun, pasti kita dikumpulkan di hari itu. Untuk apa kita dikumpulin di hari kiamat? Mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita lakukan di dunia. Nanti teman-teman, kalau teman-teman udah gak punya teman cerita, kan sekarang ada ya, gara-gara gak punya teman cerita, bundir, membinasakan diri sendiri. Nanti kalau teman-teman benar-benar gak punya teman cerita, gak ada ustadz yang mau jawab pertanyaannya, mungkin ustazah juga gak bisa tempat cerita teman-teman, ustazahnya juga gak ada, atau siapa gitu teman-teman gak bisa cerita, besti juga gak mau dengar karena udah sibuk sama urusannya masing-masing. Kalau gak ada siapapun yang mau mendengarkan cerita teman-teman dari kalangan manusia, dan gak ada satupun yang mau peduli atas apa yang kita rasa, ingat, kita punya Allah. Kita punya Allah. Dan Allahnya kita maha baik. Allahnya kita selalu mendengarkan apapun yang akan kita ceritakan. Bahkan hebatnya kalau sama Allah itu, kita gak berkata-kata, tahu-tahu nangis aja, Allah paham. Allah udah paham dari A sampai Z. Kita belum cerita nih, ya Allah, tapi mata kita udah nangis gitu. Maka Allah tuh udah paham. Hambaku, aku tahu apa yang kamu rasa. Aku tahu kronologis kejadiannya. Aku tahu ini fitnah. Aku tahu kamu lagi dizolimi sama dia. Aku tahu. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Karena Allah tahu bahkan sekalipun yang ada dalam dada. Allah tahu banget. Allah yang paling tahu.
Makanya nanti kalau teman-teman gak punya teman cerita, seolah gak ada lagi yang mau denger, anak-anak saya kok udah pada sibuk sama hidupnya masing-masing, tinggallah saya seorang diri. Enggak. Kita gak sendirian. Kita punya Allah. Itu yang membuat saudara-saudara kita di Palestina mentalnya mental baja. Teman-teman, kakaknya wafat, adiknya wafat, orang tuanya wafat, mbahnya wafat, tetangga-tetangganya wafat, bestinya, teman sekelasnya wafat, sebatang kara dia, tapi dia tetap bisa menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia punya Allah dalam hatinya. Ayahnya boleh hilang, ibunya boleh wafat, anaknya, adiknya, orang tuanya, semuanya boleh gak ada. Tapi kalau di dalam dada, di dalam relung jiwa yang paling dalam hati ini, hanya ada Allah, itu cukup. Makanya mereka gak kepikiran suicide, gak kepikiran bundir, gak kepikiran untuk membinasakan dirinya, gak kepikiran ngambil silet terus kemudian sini digores gitu. Enggak, mereka gak kepikiran kayak gitu. Kenapa? Karena mereka punya Allah dalam hati mereka, dan itu cukup. Kalau kita punya Allah, itu cukup untuk nguatin hati kita. Ayo teman-teman, masalah kita kan insya Allah gak lebih berat daripada masalah saudara kita di Palestina. Apa perasaannya kalau di waktu yang sama, dalam 1 pekan, ayah wafat, ibu wafat, kakak wafat, adik wafat, mbah wafat, teman kelas wafat, lalu Anda tinggal sebatang kara. Apa perasaannya? Kalau gak cukup iman, kalau gitu aku juga aja sekalian nih, sekalian aja. Tapi kan mereka enggak. Ada seorang ayah kehilangan. Tahu gak sih hancurnya orang tua, betapa hancurnya hati seorang ibu saat kehilangan anaknya? Tahu gak sih betapa hancurnya hati seorang ayah saat kehilangan buah hatinya yang masih lucu dan menggemaskan tiba-tiba harus syahid? Tahu gak sih? Syahid mulia tentu saja, tapi kan rasa kehilangan itu membuat hati berat loh teman-teman. Terus yang nguatin siapa? Yang nguatkan dia adalah Allah. Karena dia punya Allah. Mereka punya kalimat, siapapun boleh hilang, rumah boleh hancur, pasangan boleh syahid, asalkan Allah tidak hilang dalam dada ini, maka hidup kami akan baik-baik saja. Ketampar gak sih kita ini yang masalahnya masalah skripsi gak kelar-kelar, dosen yang mau dihubungi ternyata pergi ke luar negeri. Masalah kita yang hidupnya gak mengecilkan masalah, gak bermaksud untuk itu, tapi kita nih masalahnya gak lebih berat kok. Masih ada yang lebih berat, tapi mereka gak mengeluh. Mereka tetap tampil ceria karena mereka punya Allah di dalam dada-dada mereka. Nah teman-teman, maka hidup kita yang tenang, ada Allah. Jangan banyak ngeluhnya, karena kalau kita ngeluh tuh kita lagi ngambil energi negatif. Badan nih, tubuh ini nih, kalau keseringan dapat energi negatif, ya ngeluh terus, gak asik hidup kita tuh nanti. Gak asik. Kalau masih sering cerita, ngeluh di hadapan manusia, mulai sekarang coba deh, betapa enaknya kalau kita cerita di hadapan Allah. Allah tuh jadi pihak pertama yang dengerin. Allah jadi pihak yang pertama dengerin, yang pertama nyaksiin, yang udah pasti ya Allah maha mendengar lagi menyaksikan. Tapi kita tuh ntar kayak saya harus curhat nih. Ya ntar deh. Ntar dulu deh. Kayak harus curhat nih sama siapa ya? Udah sama Allah aja deh. Ntar kita ketemu bestie, mau cerita, ketemu teman, ketemu brother, mau cerita. Bro, ntar deh kayak ntar. Gimana sih Maya? Enggak apa-apa. Enggak. Terus alihkan aja ke pembicaraan yang lain. Jangan cerita ke manusia.
menampilkan kelemahan di mata manusia hanya akan membuat kita terhina di pandangan mereka. Terhina kita kalau cerita sama manusia tuh. Makanya cerita sama Allah aja. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang akan merugikan dirinya sendiri adalah fahum la yu'minun. Mereka yang enggan beriman. Jadi siapa mereka yang rugi? Mereka yang gak mau beriman, mereka yang rugi. Maka kebalikannya mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya berarti kalau rugi adalah mereka bagi yang, kalau tidak beriman adalah rugi, maka kalau mau beruntung berarti gimana? Kalau rugi adalah bagi mereka yang tidak beriman, berarti kalau kita mau beruntung kita harus gimana? Harus gimana teman-teman? Tulis di kolom komentar. Harus gimana? Harus beriman. Yang tidak beriman rugi, khasiru, bangkrut mereka nanti. Tapi kalau mau beruntung, berimanlah. Yakin sama Allah. Seyakin-yakinnya. Teman-teman, by the way makasih udah menemani kajian di pagi ini. Insya Allah tanggal 21 Februari 2024. Semoga Allah mudahkan kita umroh bersama-sama ya teman-teman. Kalau ada yang mau dapatkan info umrohnya, buka aja www.umroh.umrohbersamauwir.com www.umrohbersamauwir.com. Terus, oh ya ada info tanggal 16 Desember sampai 17 Desember sekitaran Sabtu dan Ahad, 16 sampai 17 Desember akan ada acara MAF Camp. Acara camping di Masjid Muhammad Al-Fatih. Kita acara sharing time, ada acara kajian, ada acara segala macam outbound dan lain-lain. Itu acara terbuka untuk umum, ada single boleh, ada family tenda disediakan. Jadi teman-teman yang mau daftar silakan aja ke Instagramnya daripada @mafcamp.id. Instagram @mafcamp.id. Nanti kita akan ketemu insya Allah tanggal 16, 17. 2 hari aja kok. Sabtu sama Ahad aja. Insya Allah kita ketemu di Wonosobo kalau Allah mengizinkan, insya Allah. Begitu dulu ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman juga yang mau membersamai wakaf jariah, bangun masjid lantai 3, bangun pondok tahfidzul Quran untuk para penghafal Al-Quran, teman-teman juga langsung bisa ya menghubungi di admin Masjid Muhammad Al-Fatih. Ini admin Masjid Muhammad Al-Fatih ya, 0851 7445 60 70. 0851 7445 6070. Itu langsung ke admin Masjid Muhammad Al-Fatih. Gak lupa juga buat teman-teman yang mau mendapatkan konten-konten video pendek ceramah kami, bisa disebarin ke grup WA atau story WA. Teman-teman langsung aja buka uwir.co.id. 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 Nanti situ ada langsung grup laki-laki sendiri, grup yang muslimah sendiri. Teman-teman makasih. Lagi di mana Ustadz? Ini lagi di Surabaya. Qadarullah sudah sampai kami di Surabaya, di penginapan di Surabaya. Mohon izin ya teman-teman, ternyata yang kajian di Surabaya itu acara internal. Acaranya acara private, jadi belum bisa terbuka untuk umum. Jadi mohon izin, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngaji bareng-bareng nanti di Surabaya. Malam ini juga nanti kami bertolak menuju Yogyakarta. Nah, yang di Jogja itu terbuka buat umum. Di Jogja tuh acaranya besok Sabtu. Ini kan Jumat ya. Ini Jumat, besok Sabtu tuh. Hari Sabtu di Jogja jam 1 siang di Jogja Expo Center. Jogja Expo Center. Sekali lagi di Jogja Expo Center. Begitu ya teman-teman. Nanti kita ketemu di Jogja hari Sabtu. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, kalau ada di antara teman-teman yang juga lagi di mana? Sini ya. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan sehat semuanya, lancar berkah, dan semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya di dunia dan di akhirat.
Barakallahu fikum. Besok kita ketemu di Jogja Expo Center hari Sabtu jam 1 siang di JEC. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim buat keluarga ya teman-teman. Mudah-mudahan. Makasih Mbak Erma Wulan, makasih Ibu Endini Lakandi, Bu Mila Ratna, Nidia Cuante, Vina Duante, Mas Wawan, Purwokerto, barakallahu fikum. Dari Nona Rayana Baibo, dari DR Dr. Mariam, barakallahu fikum Dr. Mariam, Ayu Afriliani, Retno Are, Bunda Zufar, dan semuanya barakallahu fikum. Kalau mungkin ya teman-teman yang lagi silaturahim di Surabaya juga atau lagi ada di Surabaya, mungkin nanti bisa, kalau ada yang hendak silaturahmi sejenak, insya Allah kami siapkan waktu jam 9 pagi sampai jam 9.30 pagi. Nanti kita ketemu di Grand Swiss Bell Darmo Surabaya. Jam 9 pagi sampai 9.30 pagi, teman-teman nanti kita bisa silaturahmi di lobi Swiss Bell Darmo Surabaya. Jam 9 sampai jam 9.30. Nanti kita ketemu ya kalau ada di Surabaya misalkan teman-teman. Dari jam 9 pagi sampai 9.30. Kalau ada yang mau silaturahmi ketemu, nanti kita ngobrol sebentar di lobi hotelnya Darmo Surabaya di Hotel Grand Swiss Bell. Barakallahu fikum. Insya Allah nanti kita silaturahmi, walaupun cuma sebentar, tapi insya Allah kita bisa silaturahmi. Barakallahu fikum teman-teman, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.